imam dari umat kepada Tuhan. Imam membawa korban persembahan supaya Tuhan memberkati. Lalu apa juru syafaat? Juru syafaat dua-duanya. Juru syafaat berdoa untuk umat dan mendengar pesan dari Tuhan untuk umat. Nah, saudara dan saya seluruh jemaat Kerinduanku Church, saudara dan saya Tuhan mencari juru syafaat untuk bangsa ini. Amin. Tuhan mencari. Memang kalau kita baca berita, semua serba diroyaltikan. Bahkan lagu Indonesia Raya saja katanya harus bayar. Sekarang kita dengar di mal-mal udah hampir gak ada suara. Karena suara jangkrik pun katanya dibayar. Betul tidak? Maka ke depan khotbah-khotbah yang akan ada di mal-mal. Karena mungkin gak bayar. Nanti khotbah saya ada royalti. Jangan sampai nanti kalau ini dibiarin, besok-besok orang nyanyi lagu gereja bayar. Woi, ini kayak masih dijajah gayanya. Gak betul tidak? Tetapi daripada kita ribet, ngomongin panjang lebar. Mari. Tuhan, mari kita buka ayatnya. Yeskel 22 ayat yang ke-30. Ini jemaat yang 930 seperti bukan jemaat yang 930. Mungkin lagi sibukin otaknya atur strategi Panjat Pinang nanti sore. Karena dari jalan udah lihat ada kulkas. Gimana gue ngambil tuh kulkas ya? Biar bisa gue jual lagi. Mari kita lihat firman Allah Yeskel 22 ayat 30. Yuk biar semangat gereja ini. Kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. 3, 2, iya. Supaya jangan, tetapi aku tidak apa? Saya percaya hari ini Tuhan masih menunggu di surga mencari mereka yang mau berdiri bagi bangsa Indonesia. Amin. Saya percaya Tuhan sedang mencari juru syafaat untuk Indonesia. Berikutnya firman Allah Yesaya 59 ayat 16. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Maka tangannya sendiri apa? Keadilannya lah yang Bapak Ibu, maju atau tidak majunya, selamat atau tidak selamatnya bangsa ini, I do believe ada bagian orang percaya di dalamnya. Amin. Mari kita jujur. Kita udah banyak melihat orang udah pakai dukun-dukun. Betul tidak? Bahkan gak sedikit orang Kristen pun yang main dua kaki. Hari Minggu minta Tuhan tolong, Senin sampai Sabtu minta kuasa gelap tolong. Bangsa ini kalau kita gak ambil bagian, hancur. Bahkan ada ramalan tahun 2000 berapa, Indonesia gak ada lagi. Tapi doa kita, agar melalui doa orang benar, bangsa kita dipelihara oleh Tuhan. Amin saudara. Ada 3 alasan mengapa kita harus berdoa bagi bangsa kita. Saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat. Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Mengapa kita perlu berdoa bagi bangsa kita? Yeremia 29 ayat yang ke-7. 3, 2, 1, iya. Usahakanlah. Sebab kesejahteraannya adalah, sama-sama bilang sama saya, usahakanlah. Sama-sama bilang sama saya, berdoalah. Sama-sama bilang sama saya, kesejahteraan saya. Yang pertama, mengapa kita perlu berdoa bagi bangsa kita? Karena kesejahteraan kota atau bangsa ada di dalam doa orang percaya. Latar belakang ayat ini adalah bangsa Israel sedang menunggu kembali ke tanah halaman, ke kampung halaman. Mereka sedang dibuang dalam pembuangan. Mereka bersiap-siap kembali ke kampung halaman. Pesan Tuhan kepada Nabi Yeremia bilang demikian. Bangunlah rumah, nikahlah kamu, kawinlah, beranak cuculah. Bangunlah, tanam tanaman, tanam pertanian, makanlah dari tanah. Dan dibilang ditutup dengan ayatnya yang ke-7. Dikatakan selanjutnya, usahakanlah
kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Maksud dari ayat ini, kamu boleh orang Batak. Tapi kalau kamu ada di kota Bekasi, berdoalah untuk kota Bekasi. Amin. Kamu boleh orang Ambon, kamu boleh berdoa untuk kota Ambon. Tapi jangan lupa berdoa untuk kota Bekasi. Kamu boleh orang Amerika, kamu boleh berdoa untuk bangsamu Amerika. Tapi kalau kamu tinggal di Indonesia, jangan lupa berdoa buat Indonesia. Ada yang amin, gak ada orang Amerika apa gimana? Amin. Pak Pendeta, saya orang Batak, saya juga. Mau apa kamu? Kita ke Lapo, mantap. Pak Pendeta, saya cuma berdoa untuk Sumatera Utara, bagus. Tapi sekarang tambahkan doa untuk kota Bekasi. Kenapa? Karena kalau Bekasi banjir, siapa yang susah? Kita, lu. Gua gak tinggal sini. Tapi benar kan, waktu Bekasi banjir, kita susah. Gereja ini tutup 2 minggu. Karena di bawah dibanjirin. Saya langsung telepon pengerja. Angkat barang-barang. Jangan sampai kebanjiran. Dibilang, Pak, kita lantai 4, Pak. Oh iya juga lantai 4. Ada yang bilang, angkat aja Pak, main aman. Nanti siapa tahu air. Kalau sampai air lantai 4. Itu mah Tuhan sudah datang. Nggak usah doa-doa lagi itu. Betul tidak? Siapa yang kemarin kebanjiran, rumahnya kebanjiran? Udah susah sombong loh. Siapa yang kemarin ketika banjir aksesnya susah? Baru mulai pelan-pelan ngaku. Siapa di sini yang ketika macet ngalamin susah pulang? Siapa yang capek sama matahari? Di Bekasi kan matahari 1 orang dapat 1. Bukan lagi 2, di Bekasi 1 orang dapat 1 matahari. Mandiri. Bu, jujur. Mari kita jujur apa adanya. Kalau kita nggak berdoa bagi kota kita, ada apa-apa sama kota ini, kita yang pertama susah. Dan gak ada yang amin, bodo amat lah. Udah bodo amat langsung bendera aja yuk. Salah satu pokok doa kami adalah berdoa untuk Mega Mall Bekasi. Mall ini. Saya berdoa untuk pemiliknya. Saya berdoa supaya nggak ada apa-apa sama mall ini. Mall ini setiap minggu ada misbah. Pendeta yang ada di mall ini diundang. Gereja kita rutin tiap Selasa ngisi di sana. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa sama mall ini, kita ibadah di mana? Baru juga setahun. Yang tahu-tahu aja lah. Mari kita lihat ayatnya, kebenaran Kejadian 18. Ada yang mulai teringat itu tuh. Kejadian 18, 25, 26 dan lompat ke 32. Kita baca 3, 2, ya jauhlah. Sehingga jauhlah kiranya yang demikian. Masakan hakim tidak menghukum dengan ayat 26 Tuhan berfirman apa? Aku akan mengampuni karena siapa? Karena mereka bilang kiri kanan saudara karena kita. Ayat 32 kita baca katanya kalau aku berkata lagi sekali ini saja sekiranya berapa? Firman-Nya aku tidak akan karena yang apa? Penduduk Sodom dan Gomora dipercaya sekian puluh ribu. Saya lupa tepatnya. Tetapi Tuhan cuma minta suatu hari Allah hendak menghukum Sodom dan Gomora. Alkitab bilang kejahatannya telah sampai ke Allah. Alkitab bilang kejahatannya sudah sampai kepada Allah. Surga sudah dengar. Dan Allah hendak menghukum Sodom dan Gomora. Dan Allah teringat akan sahabatnya Abraham. Alkitab bilang Allah ngomong sama Abraham. Dan mulailah terjadi tawar-menawar pertama kali. Abraham mulai menawar kepada Allah. Sampai di angka 50 Allah bilang kalau ada 50 Sodom Gomora aku nggak hukum. 40 aku nggak hukum. Sampai di angka 10. Betul tidak? Jadi maksud saya ribuan orang di kota Sodom dan Gomora akan diampuni Tuhan. Kalau ada 10 orang yang berdoa. Saudara dan saya di tempat ini lebih dari 10. Betul tidak?
Bisa kebayang nggak? Kalau usah jauh-jauh. Kalau ada orang semua yang kumpul di sini, sampai yang di sana semua, sampai yang nonton. Berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Maka akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa di Indonesia. Gak usah jauh-jauh Indonesia deh. Bekasi. Betul? Kota yang paling banyak dihina. Kalau ke Bekasi jangan lupa bawa paspor. Bekasi panasnya minta ampun. Bekasi tempat orang jual, buang jin, buang anak. Sampai bingung saya. Tapi di Bekasi kota yang paling banyak harapan. Harapan Indah, Harapan Jaya, Pintu Harapan, Ujung Harapan. Harapan itu ada. Harapanmu tidak akan hilang. Paling banyak di kota ini. Dan saya mengasihi Bekasi. Kenapa? Karena paling banyak di sini. Iya, Bekasi. Tempat orang Batak paling banyak. Saya mau bilang sama saudara. Bahkan dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, dalam perjanjian baru, Matius 18 ayat 19 bilang demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang di dunia ini apa? Meminta permintaan mereka itu akan apa? Oleh Bapakku yang di perjanjian baru ngurangin lagi angkanya. Tadinya di 10. Ini menjadi sebuah peraturan bagi orang Yahudi. Istilahnya minyan. Minyan itu 10 orang korum. Kalau 10 orang dianggap sah dalam menyampaikan sebuah petisi. Minyan. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus mempermudah lagi. Yesus bilang 2 orang. Terjemahan lain bilang 2-3 orang. Ini bicara apa Bapak Ibu? 2-3 orang. Keluarga. Bapak, Ibu, anak. Kalau Bapak, Ibu, anak sepakat, minta apa saja, Tuhan kasih. Tapi yang repot, Bapak minta mobil, Ibu minta ke Korea, anak minta Roblox. Jadinya apa? Hancur. Betul tidak? Kalau sepakat 3 orang. Sebuah kisah nyata. Namanya Oscar Slinders. Pada masa Holocaust, ini true story. Pada masa Holocaust, Slinders adalah seorang pengusaha Jerman. Dia melihat Bapak Ibu orang-orang anak kecil Yahudi atau orang Yahudi ditaruh di penampungan hendak dibunuh. Long story short, dia dengan usaha dan intervensinya, dia pakai gudangnya, dia menyelamatkan 1.200 orang Yahudi dari kematian. Dia orang yang berani berdiri di celah, mampu menyelamatkan ribuan nyawa. Tadi istri saya kasih saya sebuah kisah yang terbaru namanya Nicholas Whiston. Siapa dia? Seorang orang Inggris. Hendak liburan ke Cekoslovakia pada masa itu. Tapi karena Cekoslovakia jatuh ke tangan Nazi, dia pergi ke Praha. Di Praha dia melihat ada anak-anak hendak dibunuh oleh Nazi. Dia bawa orang ini keluar, Bapak Ibu. 600 sekian diumpetin, dijadiin anak angkat dengan paper dan sebagainya. Dia nggak ngomong sama istrinya sama sekali. 50 tahun kemudian, saudara bisa Google, Nicholas Whiston. 50 tahun kemudian, istrinya buka lemari, lihat nama-nama anak yang diselamatkan. Panggillah wartawan, wartawan kumpulin 600 sekian orang itu, dibikinlah sebuah acara. Nicholas cuma tahu acara ini untuk orang Yahudi yang selamat. Dan wartawan bilang, saudara bisa Google di YouTube. Dalam sebuah hashtag dibilang the most emotional television moment. Ketika wartawan bilang di sini siapa yang pernah diselamatkan oleh Nicholas Whiston. Satu stadion atau satu bioskop berdiri. Dari 600 sekian mereka akan nikah. Punya anak, punya cucu. Nilainya jadi ribuan. Tuhan bisa pakai setiap orang di tempat ini. Amin. Kalau ada saja di sini satu orang berdiri bagi kota Bekasi. Berdiri
bagi Jakarta. Berdiri bagi Indonesia. Maka saya pendeta yang percaya. Kalau seluruh jemaat Kerinduanku Church berdiri bagi Indonesia. Maka saya percaya bilangan orang benar di Indonesia pasti bertambah. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat dari ini. Saudara mau tahu kegerakan kebangunan rohani terbesar di Skotlandia pada masa itu terjadi karena doa seorang reformator namanya John Knox. Dalam sebuah doanya dikatakan, Lord, give me Scotland or I die. Kasih saya Skotlandia Tuhan. Berikan aku Skotlandia atau aku mati. Saya percaya Tuhan sedang mencari John Knox di Indonesia. Yang berani bilang sama Tuhan, Tuhan kasih saya Indonesia. Tuhan selamatkan Bekasi. Or I die. Saya percaya kalau ada orang Kristen yang berani berdiri di hadapan Allah. Seperti Abraham berdiri bagi Sodom dan Gomora. Saya percaya masa depan bangsa kita bukan Indonesia gelap. Tapi Indonesia super terang. Amin. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan panggil kamu. Yang kedua, mari kita cepat saja. Mengapa kita perlu berdoa bagi bangsa? Yang pertama, karena kesejahteraan bangsa adalah kesejahteraan kita. Kalau saudara berdoa Bekasi sejahtera, maka ujung-ujungnya saudara sejahtera. Yang kedua, Alkitab katakan, karena berdoa untuk bangsa bukan pilihan, tapi perintah. Karena berdoa untuk bangsa bukan pilihan, tapi perintah. Mari kita lihat kembali nasihat Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat yang pertama dan kedua. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah doa untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar. Dari ayat ini, dari perasa yang kita baca, ada sebuah prioritas, ada sebuah perintah di sana. Bahwa Tuhan mengkehendaki bukan saja saudara yang selamat, tapi siapapun yang pernah ketemu saudara bisa diselamatkan. Amin. Bagaimana selamatkan? Mari kita jujur. Memang masih ada banyak hal yang kurang sempurna atau kurang tepat di bangsa ini. Tapi setidak-tidaknya kita hari Minggu ke gereja bisa dengan nyaman. Betul tidak? Walaupun masih ada di pelosok-pelosok daerah intoleransi. Kita harus akui itu, masih ada. Tapi setidak-tidaknya hari ini kita di Bekasi bukan berarti kita tutup mata sama yang ada. Kita berdoa, ada beberapa rumah doa ditutup, kita berdoa. Kita nggak boleh mengutuk, tapi kita berdoa. Agar sama seperti kita bisa beribadah nyaman di Bekasi, kita berdoa. Di negara-negara lain, di daerah-daerah di Indonesia, orang bisa mudah beribadah kayak kita. Amin. Bahkan kita berdoa agar makin banyak gereja izin resmi diberikan oleh Tuhan melalui pemerintah-pemerintah kita. Amin saudara. Karena berdoa. Dikatakan sebuah kutipan, some people pray only when they are in crisis. That is the reason why they are in crisis. Beberapa orang hanya berdoa saat mereka berada dalam krisis. Itulah sebabnya mereka terus berada dalam krisis. Maksudnya apa dari perkataan ini? Jangan cuma berdoa ketika lagi krisis. Itulah sebabnya kenapa kamu berada dalam keadaan. Karena kamu hanya berdoa ketika, Pak, Bu, jangan tunggu bangsa ini hancur dulu, baru doa. Betul tidak? Bapak Ibu, pilihan politik kita boleh beda. Tapi ketika presiden sudah dilantik, ketika wali kota sudah dilantik, ketika pemimpin sudah dipilih, maka tugas kita, kata Alkitab, harus berdoa bagi pemimpin kita. Amin. Saudara boleh berseberangan politiknya sama mereka, tapi doa kita. Saya mau tanya, jadi presiden gampang nggak susah? Susah. Kalau gampang, semua jadi presiden. Betul tidak? Gak usah presiden. Kalau ketua RT kita ngaco, siapa yang susah? Kita, betul? Tiba-tiba ketua RT kasih perintah surat edaran. Warga di atas jam 1 siang gak boleh keluar. Gimana? Atau gini deh, dikasih iuran. 1 orang, 1 kakak, 10 juta. Maka semua daftar jadi ketua RT. Bisa kebayang gak?
kalau presiden kita memerintah dengan tidak takut akan Tuhan? Siapa yang susah? Siapa yang percaya doamu didengar Tuhan? Jadi kalau saudara melihat pemerintah kita, arahnya menurut saudara, menurut pendapat pribadi saudara tidak cocok. Masuk kamarmu, berdoa. Amin. Bapak Presiden Prabowo, Bapak Wakil Presiden Gibran. Saya bukan agen pemerintah, bukan. Saya agen Aqua. Berdoa buat mereka. Amin. 1 Timotius 2, 3 dan 4 berkatakan demikian. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah. Juru selamat kita. Ayat yang keempat kita baca sama-sama. Yang memperoleh pengetahuan akan, beberapa waktu yang lalu ada sebuah seminar kebangsaan. Tokoh-tokohnya hamba Tuhan dan beberapa dari mereka adalah seorang angkatan dan juga anak Tuhan. Dia ngomong sebuah kutipan yang I do believe itu benar. Dia bilang gini, bangsa kita yang suka banyak narasi-narasi buruk di sosial media, menurut pendapat dia adalah sebuah proxy war. Bagi saudara yang gak ngerti, proxy war itu adalah perang narasi, hoax, dan seterusnya. Karena dari dulu sampai sekarang, untuk melemahkan suatu bangsa gampang. Kenapa Belanda bisa mengalahkan kita? Waktu itu ada politik yang terkenal, namanya apa Bapak Ibu? Divide et impera, politik adu domba. Belanda sengaja menciptakan golongan suku ini nomor 1, suku ini nomor 2, suku ini nomor 3. Bahkan dengan segala hormat ini my personal opinion. Saudara, saya nggak suka kalimat pribumi. Karena seakan-akan hanya kelompok inilah yang pribumi. Ketika dulu kerusuhan semua tembok ditulis pribumi, 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 pribumi. Saya orang yang percaya kalau saudara lahir atau besar atau mencintai Indonesia, maka kamu adalah orang Indonesia. Tadi pagi saya tepuk tangan orang ini. Betul tidak? Kamu boleh, matamu boleh biru, tapi kalau kamu menyebut dirimu WNI dan hatimu mengasihi Indonesia, saya sebut saudara orang Indonesia. Kamu boleh kulitmu hitam, rambutmu keriting, pasti Indonesia. Indonesia. Saya nggak ngerti ngomong apa tadi. Tapi maksud saya, jangan mau apa Bapak Ibu? Diadu domba. Bilang kiri kanan saudara, jangan mau diadu domba. Betul? Jangan mau direpotin. Jangan karena, mohon maaf Bapak Ibu, Alkitab bilang jangan melihat rupa. Jangan karena orang itu berbeda warna kulit, berbeda mata, berbeda tinggi, berbeda rambut. Maka tadi sekolah minggu sudah lihat kan? Nanti habis ini ada persembahan, anak sekolah minggu yang nyanyi. Mereka pakai baju dari berbagai macam suku di Indonesia. Tentunya nggak semuanya. Karena kalau pakai semuanya dari mana nyarinya? Tapi maksud saya, kalau kita aja orang Kristen pecah, kalau saja kita orang Kristen mau diadu domba. Doa saya saudara, kalau saudara pemimpin di sebuah perusahaan dan bawahan bukan orang Kristen, kamu tetap baik. Kamu tetap adil. Gak ada yang amin dari tadi saudara. Saudara punya masalah apa sih? Doa saya saudara, kita berdoa suatu hari pemimpin bangsa kita ada anak Tuhan. Maksudnya bukan hanya sekedar supaya semua orang jadi Kristen, bukan itu maksud saya. Tapi maksudnya sederhana begini. Agar ketika suatu hari bangsa kita sudah bisa orang pemimpinnya orang Kristen, berarti bangsa kita sudah dewasa. Betul tidak? Sudah tidak lagi melihat latar belakang, tapi melihat kapabilitas. Amin. Doa kita nanti kalau ada pemilu ke depan, kita nggak sibuk lagi soal agama. Tapi kita sibuk soal siapa yang terbaik buat bangsa ini. Amin. Kita bisa dukung orang Islam, asal orang Islam itu cinta dan sungguh-sungguh mengasihi bangsa kita. Kita bisa dukung orang Buddha, orang Hindu, asal mereka benar-benar yang mau terbaik untuk bangsa kita. Betul tidak?
Ukurannya bukan lagi soal sama apa tidak. Tapi apa yang terbaik buat bangsa kita. Amin. Saya tadi sedang bicara dalam konteks kebangsaan. Dalam konteks kebangsaan. Di ulang tahun bangsa kita yang ke-80 tahun. Doa saya. Kita makin dewasa ikut Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Sambil saya undang pemain Panjat Pinang. Saya pasti nungguin tuh. Apalagi habis ini Gideon ngomong ini. Pemain bulu tangkis sudah. Yang keempat, mari kita lihat firman Allah Bapak Ibu, yang kenapa anak Tuhan diminta berdoa. Yang pertama, karena kesejahteraan bangsa kita terletak di doa kita. Yang kedua, karena berdoa adalah perintah. Dan yang ketiga, ini kesukaan saya. Karena doa orang benar dapat menghentikan atau menunda tulah atau bencana. Siapa yang percaya doa saudara dapat menunda tulah? Amin. Bilangan 16, 44, 48. Saudara bisa baca nanti di rumah. Suatu hari bangsa Israel memberontak terhadap Musa dan Harun. Kata Alkitab, berontak. Dalam pemberontakan mereka, Allah mengirim tulah ke atas mereka. Walaupun Musa yang diminta atau Musa yang digoyang kepemimpinannya. Tapi Musa berdoa kepada Allah. Alkitab bilang Harun diperintahkan oleh Allah untuk menghentikan tulah itu. Dan Harun berdiri di tengah-tengah tulah itu. Mari kita baca ayat terakhirnya saja. Ayat 47, 48. Maka Harun mengambil perbaraan. Seperti yang dikatakan Musa. Berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu. Tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhkannya ukupan. Diadakannya pendamaian bagi bangsa itu. 48 kita baca sama-sama. Ketika Alkitab bilang. Ketika Harun berdiri. Ini mati, ini hidup. Ketika Harun berdiri di tengah-tengah, tulah itu apa? Stop. Saya sih percaya loh saudara, dalam anugerah Allah. Ada banyak hal yang tadinya harus terjadi di bangsa ini. Tapi karena Tuhan ingat kita, Tuhan stop. Betul tidak? Saya percaya ada banyak hal buruk yang harusnya terjadi sama bangsa ini. Tapi karena Tuhan lihat saudara, Tuhan tunda. Betul tidak? Saya percaya orang Kristen bisa menjadi dampak buat bangsa ini. Pak Pendeta, kami minoritas, garam walaupun sedikit, tapi punya dampak yang luar biasa. Terang walaupun kecil, dapat mengusir kegelapan. Saya dorong anak-anak muda di sini yang tertarik sama politik. Go, jadilah politikus. Tapi yang benar. Amin. Tapi yang apa? Yang benar. Saya dorong saudara di sini kalau ada pengusaha, jadilah pengusaha. Saya percaya walaupun kita sedikit, tapi kalau kita berkualitas di dalam Tuhan, kita bisa make an impact, membuat dampak untuk bangsa ini. Sebuah kisah yang menarik, saudara tahu kisah Jerman Barat, Jerman Timur? Saudara tahu kisah tembok Berlin? Tahu tembok Bekasi? Tahu tembok Berlin? Yang Jerman Barat komunis, Jerman Timur, oke gak ada yang tahu? Mereka dipisah, Jerman Timur dan Barat. Dipisah. Memang ada banyak faktor, tapi sejarawan sepakat. Faktor pendorong yang membuat tembok Berlin runtuh. Faktor pendorongnya. Memang ada faktor yang lain, faktor ekonomi, faktor kepemimpinan yang tidak baik, dan seterusnya. Tapi salah satu faktor utama dan permulaan pada 1980-an di Jerman Timur, gereja-gereja mengadakan doa rutin bagi perdamaian di Jerman Timur, Jerman Barat. Mereka kumpul di gereja Saint Nicholas di Leipzig. Leipzig itu Tambun samping dikit. Awalnya cuma puluhan orang awalnya. Tapi lama-lama tiap Senin jadi ribuan orang berdoa. Ribuan orang ini berkumpul, berdoa, menyembah. Dan mulailah setelah beribadah mereka menyampaikan apa yang menjadi seruan mereka. Disebut sebagai revolusi damai. Dan yang menarik, berapa lama kemudian ketemu dengan yang namanya ekonomi collapse. Ketemu dengan yang namanya ada sebuah kegerakan. Dan mulai dari doa inilah
Doa meruntuhkan tembok penindasan dan tembok pemisahan. Bagi saudara yang mungkin belum lahir di masa itu, atau mamamu juga mungkin belum ketemu sama papamu, yuk kalau saudara Google kisah ini, saya percaya gereja harus seperti itu. Amin. Siapa yang percaya melalui gereja ini, Kerinduanku Church, gereja ini bisa kasih sumbangsi untuk bangsa ini. Amin. Makanya, kenapa gereja kalau saudara ikut dari awal aktif sama sosial. Kemarin kita baru menyerahkan rambut kepada Yayasan Kanker. Kenapa kita rajin ke penjara? Kenapa kita sampai sewa rumah di Pelumpang kasih makan gratis? Kenapa kita sampai kasih yang namanya pelatihan sama orang-orang di sana? Kenapa kita rajin kasih makan di jalanan? Kenapa? Karena kita tahu gereja gak boleh nunggu di gedung. Gereja harus keluar gedung menjemput jemaat. Saya percaya Tuhan gak panggil kita cuma eksklusif di sini, tapi Tuhan panggil kita keluar jadi berkat. Saya percaya kalau gereja 1980 bisa meruntuhkan tembok di Berlin, di Jerman, saya percaya Tuhan akan ulang patternnya. Dan doa kita, Tuhan bisa pakai gereja ini. Amin. Minimal ada pemimpin dari gereja ini. Minimal ada kepala polisi yang takut akan Tuhan dari gereja ini. Minimal ada pengusaha besar yang Tuhan bangkitkan dari gereja ini. Minimal ada aktor, artis, orang entertainment dari gereja ini. Minimal saya bisa nonton di TV muka saudara, kasih pengumuman, orang muji saudara, saya cuma colek. Jemaat Kerinduanku Bekasi itu, kalau di gereja maju terus minta doa. Kenapa? Banyak dosanya. Minimal ada aktivis anak Tuhan dari gereja ini. Adik-adik muda, saya doa. Anak-anak muda angkat tangan, anak-anak muda. Ya, anak muda. Bukan berarti saya gak mengasihi orang tua, tapi anak muda. Angkat tangan anak muda, yuk. Di dalam nama Yesus saya tabur benih sama saudara. Dari mimbar ini, bukan benih saya, tapi benih Kristus. Turun atas saudara. Benih itu bertumbuh, berbuah, berakar. Orang hebat, orang gagah perkasa ada dari gereja ini. Yang akan memimpin bangsa ini. Memimpin departemen, memimpin perusahaan. Dan goalnya, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang terakhir, saudara yang ikut lomba abis ini, jadilah menang. Please, jangan bikin malu nama gereja. Amin. Doa saya menyertai saudara. Mari sama-sama kita tutup Alkitab kita. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Kita akan berdoa bagi bangsa kita. Kita akan berdoa bagi bangsa kita. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Kami bawa penyembahan kami padamu Tuhan. Mari sama-sama Kerinduanku Church. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi